siang. Pak, perkenalkan saya Adi Sofianti Ratna. Saya sedang bersama Bapak Herdis selaku Kepala Kelurahan Lengkong Sari. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Pagi, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol santai aja ya Pak terkait masalah kesehatan di wilayah Lengkong Sari. Bapak boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan perjalanan karir Bapak hingga menjadi kepala kelurahan di sini. Pendidikan S1 ya, S1 dari pemerintahan. Perjalanan karir mungkin di Lengkong Sari mulai menjabat sebagai lurah pada bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang. Apa motivasi Bapak untuk mengabdi di posisi ini? Motivasi mungkin karena yang pertama, karena lurah itu jabatan pemerintahan, karena kita ditugaskan oleh wali kota untuk menjabat sebagai lurah, makanya kita harus tetap melaksanakan tugas tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab, dan insya Allah saya mungkin selaku lurah di sini siap melaksanakan tugas tersebut. Bapak langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di wilayah Lengkong Sari ini secara umum? Apa masalah yang paling dominan, yang paling banyak gitu? Secara umum mungkin masalah kesehatan relatif aman lah ya, normal. Cuman mungkin dari segi lingkungan lah, dari segi lingkungan ya, ini ODF, open infection free atau bebas buang air besar sembarangan, ini di kita masih 48% ya. Kebetulan karena kalau secara fisik mungkin kita tidak akan melihat lah warga kita yang membuang air besar sembarangan ya. Insya Allah semua sudah mempunyai MCK, tetapi pembuangan akhirnya karena Lengkong Sari diapit oleh beberapa sungai ya, ada Cilose, ada Ciduku, ada Cigembor. Kebanyakan ini masyarakat masih ada yang membuang saluran akhirnya ke sungai. Nah, itu yang menjadi permasalahan lah di kita, termasuk stunting di kita masih ada kasus lah, bukan kasus sih, insya Allah masih sedang ditangani lah. Apa saja program kesehatan yang sedang berjalan di wilayah ini Pak? Program kesehatan untuk sesuai dengan tematik pemerintah kota, ini kita sedang fokus ke stunting. Alhamdulillah di Lengkong Sari kita bekerja sama dengan Puskesmas Tawang dan juga para posyandu. Kita terus bergerak untuk mengatasi stunting. Insya Allah lah, kita dengan kecamatan juga terus melakukan sosialisasi, baik itu kepada calon pengantin, ibu hamil ataupun anak yang terindikasi stunting, baduta lah, bayi umur 2 tahun yang terindikasi stunting, kita berikan makanan tambahan, baik itu melalui program dari KB, ada bantuan ataupun dari Dinas Kesehatan melalui dapur masyarakat khusus atasi stunting. Kita terus berupaya untuk menurunkan. Bagaimana tanggapan warga terhadap program-program kesehatan yang telah berjalan? Apakah ada partisipasi aktif dari masyarakat? Alhamdulillah untuk partisipasi masyarakat ya, terutama untuk permasalahan yang tadi ya, masalah stunting, kita terus bekerja sama dengan para kader posyandu, untuk mengatasi hal tersebut lah, termasuk masalah kebersihan. Alhamdulillah di Lengkong mungkin untuk masalah kebersihan kita
tetap melaksanakan gotong royong dan lain sebagainya lah. Terus masalah DPD, ya DPD sekarang musim hujan, kita selalu memberikan sosialisasi lah pada masyarakat tentang bahaya DPD. Alhamdulillah masyarakat berperan aktif. Kemudian apa kendala utama dalam pelaksanaan program-program kesehatan di wilayah Lengkong Sari? Mungkin karena kultur, mohon maaf ya, kultur ini Lengkong termasuk di pusat kota ya, mayoritas penduduk kita pedagang ya, dan para pedagang tersebut kebanyakan bukan penduduk asli kita ya, banyak pendatang lah. Makanya yang jadi permasalahan, kadang kita tidak tahu data masyarakat yang gitu ya, yang ada di kita itu apakah warga kita asli atau pendatang ya. Jadi bukan kendala sebenarnya gitu ya, tapi karena mungkin kultur dari asal, dari tempat asal dibawa ke sini, jadi agak sulit juga gitu. Kemudian apakah ada solusi atau strategi yang telah Bapak coba untuk mengatasi masalah itu yang tadi buat kultur? Mungkin kami di sini mungkin bersama dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan ya, ada LPM, ada BKM, ada Karang Taruna, ada NWT ya, Asosiasi RT RW. Kita selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut, termasuk dengan Posyandu, PKK. Kita melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, seluruh masyarakat lah, baik yang itu yang terindikasi stunting ataupun apalah, kita selalu memberikan pengetahuan buat mereka. Termasuk di kita juga ada istilah mungkin dengan para RT RW ya, misalkan ada masyarakat kita yang sakit lah atau kurang sehat, insya Allah di pemerintah kota ada Rebo Bagel ya, itu Pak PJ lah, Pak PJ, program PJ. Kalau di kita di Lengkong ada Ngawangkong ya, Ngalongo keluarga Lengkong ya. Insya Allah silakan lah bisa menghubungi Pak RT Pak RW kalau ada warga kita yang sakit, mungkin kita berkunjung lah ya, melihat berkunjung ke warga kita, melihat kondisinya, apakah dia sudah memiliki BPJS atau apa ya, nanti kita bantu ya. Mungkin itulah upaya-upaya di kita ya, salah satunya seperti itu. Bagaimana Bapak menilai tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan di wilayah ini? Mungkin sampai saat ini alhamdulillah karena di kita ada 15 posyandu dan poswindu lah, baik itu bayi atau balita. Kita rutin setiap bulan melaksanakan penimbangan, dibantu oleh bidan kelurahan ya dari puskesmas, dan juga ada pospindu ya, pos buat remaja dan orang tua lansia. Di sana kita melaksanakan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan penyakit tidak menular ataupun lain sebagainya. Alhamdulillah setiap bulan kita rutin lah dengan posyandu, keluarga kita yang hadir diperiksa, baik itu tekanan darahnya ataupun gula darah ataupun apalah penyakit yang tidak menular, kita rutin diperiksa. Alhamdulillah masyarakat antusias. Tadi ya Pak, bagaimana upaya kelurahan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan? Untuk masyarakat Lengkong ya, karena di sini kita ada puskesmas Tawang cukup dekat ya. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan kita akan ke sana.
eh, ke Puskesmas Tawang ya. Termasuk mungkin untuk di lingkungan lah, di RW kita ada 14 posyandu, dan untuk fasilitas insya Allah kalau memang ada lahan ya, ada lahan dan anggaran tersedia mungkin ya, insya Allah kita bangun untuk posyandu di sana. Di posyandu bukan hanya penimbangan balita, tapi pemeriksaan bagi masyarakat yang lain juga dilaksanakan, insya Allah. Yang terakhir ya Pak, apa saja yang paling dibutuhkan untuk peningkatan kesehatan di wilayah ini? Untuk masyarakat mungkin kita perlu sosialisasi lebih ke masyarakat lah ya, sosialisasi yang lebih lah, terutama masyarakat yang susah ke puskesmas gitu ya. Termasuk mungkin fasilitas sarana dan prasarana insya Allah untuk posyandu sekarang sudah dibangun lah salah satu posyandu, termasuk mungkin alat posyandu ya, alat posyandu walaupun ini sudah ada sih sebagian lah, tapi alat-alat yang lain mungkin yang ada sebagian posyandu yang masih kurang. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya.